Rabu. Guys, Rabu. lihat nih, abang kita lihat. Bro. Baju ungu, ya, sepatu ungu. Lu cosplay terong Belanda lu. Biar sama. Cakep. Biar sama patung gue dan bangku. Cakep. Kalian berdua juga matching banget ya. Sebentar, gak usah komenin kita. Kami masih mau komenin kamu. Kenapa pipinya kok bengkak banget? Operasi gigi di dokter gigi Devia. Iya, Habis jangan gitu operasi. dong, kayak nggak pernah sakit aja. Aku belain temen aku ya. Oh, abis operasi apa lagi sih? Cabut gigi sama implan. Enggak, aku tuh bingung loh. Ada tanda menua. Kamu tuh banyak banget operasinya, Karen Delano. Coba, dalam 2 tahun terakhir ini sudah berapa kali operasi aku Operasi nanya? gigi? Ya. Banyak, dia ada 4. Ini masih sisa satu lagi. copot. Sebentar, apanya yang Apanya diimplan? sih? Jadi dulu kan gue veneernya dulu Iya. banget tuh gagal. Iya. Ini kikisnya tipis banget, jadi rapuh. Mereka patah satu-satu. Hati-hati lo, jangan sembarangan ke apa namanya? Tapi bukan sama dokter Devia ya. Jangan Gue ke pindah ke bengkel dokter gigi. Devia. Maksudnya Ya apa? kita nggak mau bengkel gigi. Oh, bengkel Kalau gigi. dokter kan udah pasti ahli. Nah itu Iya, bener iya, bengkel bener. gigi bahaya Bengkel loh. gigi ya. Betul ya. Nah, mendingan operasi yang ini deh. Ini bener deh. Soalnya ini memotivasi mami aku. Kenapa emang mami kamu? Inspirasi mami aku. Jadi pengen operasi ya. Ini kita mau menyapa perempuan-perempuan cantik di luar sana ya, atau mereka yang merasa cantik siapapun itu. Kita akan hadirkan seorang perempuan cantik baru juga operasi. Operasinya nggak cuma 1 kali operasi loh. Ada 3 tindakan operasi yang dilakukan untuk dirinya. Iya. Operasi plastik guys. 3 kali. Siapa ini? Operasi plastik. Dalam satu waktu 3 kali. Iya, penasaran kan? Satu hari 3. Coba kita tanya langsung di pagi-pagi. Ambiar 3 kali operasi plastik, ini dia Wina Natalia. Bentar. Apanya yang Apanya yang dioperasi? dioperasi? Rambut operasi juga? Kok kayak boneka sih, Kak? Boneka apa? Ini cantik, semakin Cantik cantik. banget. Oke. Tapi makin cantik loh, Kak. Apanya? Ini mini facelift baru 1,5 bulan sih, ini masih bengkak Oh, nih. masih Masih 1,5 bulan nih. Mini facelift. Ini facelift, fat graft, Kakak sama kok cium liposuction kita double pipi chin. kiri pipi nggak sakit? Enggak, tinggal di bagian ini sih kuping yang masih agak kebas. Oke. Sini kan? Iya. 3 area wajah ya. Nanti Iya. boleh cerita Tapi sama kita cantik ya. loh. Cantik Semakin loh. cantik, semakin glowing. Iya. Perjalanan operasi Pastinya plastiknya. tidak berubah ya? Nggak berubah, tapi Emang nggak ada yang dirubah sih. Potongannya? Enggak sih. Oke. Nanti boleh cerita sama kita, tapi sebelumnya kami ucapkan terima kasih. Kita mau kasih lihat perjalanan seorang Wina Natalia. Operasi plastik ada 3 bagian wajah yang dioperasi. Kita akan lihat seperti apa perjalanannya. Nggak terlalu kelihatan. Geger. Selebriti Wina Natalia baru-baru ini menjadi sorotan netizen karena perubahan wajah yang ia alami bikin pangling. Ternyata Wina Natalia dikabarkan baru saja lakukan 3 tindakan operasi plastik sekaligus untuk mempercantik dirinya. Tindakan yang dilakukan oleh Wina yaitu mini facelift, fat graft, dan liposuction. Aduh Mbak Wina, emangnya nggak sakit? Lakukan 3 tindakan sekaligus kayak gitu. Kira-kira apa ya alasan Wina menjalani proses ini semua di usia yang udah menginjak kepala 5? Hanya di pagi-pagi ambiar, geger. Oke, sebelum bertanya dengan detail di bagian mana apa yang dilakukan, yang pertama, why? Kenapa? Kenapa baru sekarang maksudnya? Nggak begitu ya. Kenapa melakukan ini? Karena tahun ini aku tuh umur 50 tahun. Wow, happy birthday! Sudah ulang tahun? Belum. Aku kan kelahiran 1976. Nanti November aku 50. November. Tapi anggap aja udah 50 Maaf lah. aku potong, kamu 50 tahun? 50. Nggak Tapi kelihatan nggak sama kelihatan sekali ya. loh kamu 50 tahun. Si awet Jadi emang harus ditarik. Nah oke, so ada perasaan bahwa oke ini 50 tahun sudah saatnya untuk terlihat lebih awet muda gitu. Sebenarnya aku tuh dari 8 tahun lalu itu udah rajin thread lift, botox, filler. tanam Dan, benang kalau filler ya? nggak sih, lebih ke botox sama Tanam thread benang. lift, tanam Oke. benang. Tapi kan makin tua, makin kendor ya. Maksudnya thread lift itu udah nggak bisa tahan lama. Iya betul. Akhirnya coba mini facelift. Ini juga cuma mini facelift sih sebenarnya. Oh, oke. Akhirnya baru kemarin lah Ya, ya. baru kemarin. Apa aja sekali lagi? Mini facelift, Mini terus facelift. juga fat graft. Fat graft tuh yang ngambil lemak dari paha, Oke. terus dimasukin ke bagian yang cekung. Yang cekungnya yang mana aja? Ini pipi, jidat. Jidat kan lagi model yang jenong-jenong gitu kan. Cuma Iya. aku nggak terlalu jenong sih, tapi terus sama bawah mata, sama liposuction double chin. Karena kan aku kemarin double chin, kan gendut, sempat gendut terus kurus, tetap double chinnya masih kayak ada. kita fat graft bawah mata. Enggak, aku nggak diapa-apain. Oke. Peres nih gak mau ngaku. Enggak, aku natural. Natural dari mana sih? Kita undang dokternya besok. Itu dalam satu waktu yang bersamaan atau ada jeda waktu berapa Dalam lama? waktu bersamaan 6 jam. Jadi operasinya 6 jam. Bios lokal. Oh, ah,
Serius Kak? Serius. Oke, 3 tindakan dalam 1 hari selama 6 jam. Berani Bius sih, lokal. bius lokal. Oh. Itu tuh memang memungkinkan untuk dikerjakan secara bersamaan, memang nggak Nah, ini ada, baik-baik aja. nggak ada resikonya segala macam Berasa dikerjakan bersama. bunyinya krek. Ya, lebih berasa bunyinya sih. Ih, Ah, Allahu no, Akbar. nggak usah lah Kak. Nggak Oh, usah. nggak usah diceritain. Oke, Gue mah bius total. Oke, kita sekarang ngomongin soal persiapannya terlebih dahulu. Dokter tuh bilang persiapannya apa? Karena ini kan tindakannya tuh 3 tindakan dalam satu waktu ya. Persiapannya apa yang tidak boleh dilakukan saat itu? Waktu itu cek darah lengkap. Jadi Oke. maksudnya dicek kan kita ada apa normal ya udah boleh. Nggak pakai puasa karena bius lokal. Oke, cuman cek Apa darah aja doang Kak? ya? Apa aja? Banyak sih waktu itu dikasih suratnya. Iya. Enggak, ini apa aja? Fat graft di jidat. Lihat, karena seiring berjalannya waktu ini tuh kan Cekung. ya, Apa ya cekung? Pokoknya bagian-bagian cekung sih, pipi. Kemudian ini diisi. Diisi sama bagian Yang sini. paling pertama dilakukan sama dokter tindakannya apa? Karena kita Ngambil lemak di paha. oh ngambil lemak di paha. Buat fat graft. Oke. Buat fat graft. Aha. Terus baru ini disobek kan, disobeknya dari belakang sini ke sini, terus dijahit. Sebenarnya kayak lihat film horor gitu loh, cuma kita kan masih denger kres-kresnya kan kadang-kadang Berani kedengeran. lokal. Oke, kita kasih lihat dulu ya. Ini before afternya seperti apa Sobat Abiar. 6 jam pengerjaannya. Wina Natalia. 6 hours. Oke, ini kita punya before and afternya ya. Mas Coba. Rian katanya nanti sama pagi-pagi Ambiar katanya nanti dok kalau dioperasi tanya live ya katanya. Iya nanti pokoknya ada satu waktu aku sama Dewi mau izin. Kita ngomongin dari sekarang ya. Pokoknya nanti ada 1 minggu aku sama Dewi kalau nggak ada berdua berarti kita lagi operasi plastik berdua. Kita bukan operasi plastik, bukan merubah ya. Iya. Buang lemak. Ya pokoknya kalau kita seminggu nggak ada berarti kita lagi ke Korea. Iya. Ya. Oke ini before after ya. Kita mau Sebenarnya nggak beda jauh ya, cuma memang lebih kencang ya nggak sih? Iya lebih kan. Ini smiling line ya. line-nya hilang. Garis senyum yang ada di antara cuping dan juga ke garis Benar. bibir itu menghilang. Matanya lebih keangkat, Iya. berisi. Oke. Jidatnya juga iya sih, dan lebih glowing. Oke, ini dari samping. Kalau dari samping. Oh, kalau dari Nggak samping kelihatan. Liposak apa double Oh, chin-nya. double chin di Double antara chin. bagian leher ya, Sobat Iya, Ambiar. Kita kelihatan. lihat ya. Lemak di bagian lehernya. Ini memang sudah terlihat satunya perbedaan. Ini terang. berapa jam setelah langsung ini? Ini foto yang ini tuh sebulan. Oh, sebulan Afternya setelah sebulan. tindakan. Oke, cantik kalau ini banget, bagian bagus tahu, apa yang Kak. bisa Oh, ini kelihatan banget nih di sini. Kelihatan ya? Kelihatan Oh, iya, ya, ini shape kelihatan wajahnya. Kelihatan lebih kenceng sih. Lebih Jadi kenceng. bukan berubah bentuk wajah sebenarnya. Iya. Betul, betul. Lift, tapi sekali lagi pilihan namanya operasi plastik ada yang ingin benar-benar merubah, ada yang tidak ingin merubah sama sekali Iya, tapi ada ingin yang terlihat awet dilakukan, muda. ada yang dilakukan dengan Lebih kencang. Ya pengen lebih dengan kenceng sih. sayatan, ada yang dilakukan dengan menggunakan laser. Betul. Nah, jadi macam-macam sebenarnya. Ini treatment sih sebenarnya, karena membuang kulit yang lebih Kelebihan. yang lebih. Happy dengan hasilnya, happy dong? Happy. Oke, itu kemarin setelah tindakannya tuh recovery atau downtime-nya berapa lama sampai yang bengkak banget gitu? Itu tadi ada videonya tuh cuma sekitar berapa ya? Yang bener-bener bengkak banget itu sekitar 2 mingguan sih. 2 mingguan. Karena bener-bener yang nggak boleh kena air rambutnya. Yang bener-bener pelan, yang bengkak banget, memar-memar tuh 2 minggu. Setelah Karena itu makin mulai 3 tindakan sekaligus ya. Ini kalau ngomongin soal tindakan, 3 tindakan 6 jam bius lokal, apakah memang pilihan dari Mbak Wina gitu? Ya udah bius lokal aja, Atau karena kan bisa bius total gitu? soalnya kata dokternya yang lain juga bius lokal kebanyakan. Oh ya udah, tapi aku sebenarnya nggak ngira sampai 6 jam sih. Wow. Tapi nggak terasa. Jadi terasanya cuma waktu disuntik biusnya aja. Setelah itu cuma denger kres-kres. Tapi mental oke sih. Jujur aku kalau itu mental gue nggak. Iya, iya. Nggak Oh, gua. mental nggak? Kita nggak sanggup Nggak sih ya. bisa gua. Itu di Jakarta ya? Di Jakarta. Oke, di Jakarta. Pantangannya apa? Nggak boleh. Misalnya tidurnya selama berapa hari harus Itu 2 minggu pertama kan aku pakai korset juga, korset muka. Iya, iya. Oh. Kakak ngeliat nggak sih Kak kalau misalkan di YouTube gitu ketika facelift itu kan mohon maaf ini kan ditarik gini. Aku ada videonya. Ih, itu kan digini-giniin Kak kulitnya. Gini ini buka gini kan? Oh iya. Aku punya video. Mbak Wina, oke. Setelah ini pengen apa? Mau tindakan apa lagi? Ada yang bilang katanya orang tuh kalau habis operasi sekali, plastik, kepengen pengen lagi lagi karena merasa puas. Ada perasaan Belum seperti sih. itu? Belum. Belum ya? Belum tahu kan ini juga sebenarnya belum normal banget ya, masih bengkak juga, ini masih kupingku juga Berarti masih minum kebas. obat masih ya Kak ya? Udah enggak. Oh, oke. Udah nggak. Cuma belum boleh olahraga yang Berat ya? kenceng. Oke. Iya, iya. Akan lebih terlihat lagi kata dokternya ini 1 bulan setengah ya? 1 bulan setengah. 1 bulan setengah. Akan lebih terlihat lagi, lebih firm, lebih jadi lagi itu berapa lama setelah katanya? Katanya sih 6 bulan justru kan, karena ini kan masih pemulihan. Ini juga
yang ini aja masih ada bekas lukanya kan. betul. Oh, iya. Kalau operasi itu kan harus ada yang nemenin ya. Yang nemenin kemarin siapa? Mbak. Iya. Mbak. Iya. Why? Lah, siapa yang mau nemenin? Anak-anak? Oh, anak-anak nggak mau lihat, serem. Ada. Serem. Tanggapan anak-anak setelah melakukan operasi? Iya, tanggapannya apa? Mereka kaget gak? Apakah, aduh mama, Oh, cantik banget gitu. Belum. Oh, cuma kemarin si Saga, emang Winda udah umur 50? Aku pikir baru 30, peres banget sih dia. Peres banget. Ya, tapi yang penting kan happy ya dengan Happy ya? hasilnya. Dan ini apa yang diinginkan oleh Mbak Wina selama 8 tahun. Maksudnya dipikirkannya tuh bukan pemikiran sebulan 2 bulan. Ya. Membutuhkan pemikiran yang cukup panjang. Dan kita juga berharap buat Sobat Ambiar kalau mau melakukan ini juga mikirnya dan juga observasinya juga panjang sekali. Biayanya berapa? Besar gak sih? Ya segitulah. Iya. Hah? Ratusan juta ya? Ratusan kan tiga tindakan. Ratusan juta, tiga Wah, oke. tindakan. No wonder ya. Wajar rasanya karena Kan nggak tiga kepengen tindakan. yang lain, misalkan kayak lipolisis atau apa. Dari kemarin tuh Dewi lipolisis mulu soalnya dia mau ya. Sobat Ambiar Kan udah loh, Wi. dari kemarin Kalau dia bahasnya lipolisis itu tuh loh. Oke, kalau lipolisis. Oke, kita Kan mau kasih Mbak lihat ya. Ini Mbak Wina juga melakukan diet katanya untuk menurunkan berat badan. Oke, ya tapi intinya buat sehat ya. Kita mau kasih lihat satu ini. Beda banget, jauh loh. Berapa kilo turun? Turunnya 13 lah. 14-13 kilo, Kak. Dalam 1 tahun. Nggak nyampe ternyata. Oke. Aku sempat liposuction tapi perut. Oke. Oke, ini dia ya. Kita kasih lihat before after. Ini setelah liposuction dong. Udah liposuction. Aku liposuction perut itu 2024. Oke, yang biru ini baju biru 2002. Baru 2025. Oke, dietnya apa aja? Sebelum liposuction sudah diet. Barengan sih. Jadi sebenarnya aku tuh sempat gagal diet. Aku tuh orangnya kan malas olahraga ya sebelumnya. Jadi cuma makan, angot-angotan gitu. Sampai akhirnya liposuction perut terus langsung diet, Beda banget. defisit kalori sih. Defisit kalori ya, jadi menjaga kalori yang Sama masuk olahraga. ya. Oke, Ya. berarti jaga makanannya kalorinya tuh gimana yang dijaga oleh seorang Wina Natalia tuh? Jadi aku tuh per hari ada jatahnya lah dari dokter. Per hari harus misalnya sekian kalori, nah itu aku makannya segitu. Oke, berapa kalori sehari? Ini buat aku ya, jadi bukan buat Ya, semua tiap orang beda ya, Sobat Tiap Ambiar, orang nggak beda-beda, bisa diikutin 1.200 kalori. Wah, sedikit sekali. Lah iya, makanya kurus. Wow, sedikit sekali, 1.200 ini sekali kita makan. Tapi itu bukan... Enggak, Iya. 2000, tapi bukan buat ditiru semua ya, karena itu... Yes, tiap orang beda. Tiap orang beda-beda. Sambil lari juga tadi kita lihat ya. Lari, terus jalan, pilates. Oke, lari biasanya berapa kilo sekali 5 lari? sih, aku masih 5 kilometer. Jadi aku bukan yang pengen ambi harus 10 gitu, enggak, 5 kilo aja. Seminggu berapa kali lari? Seminggu, waktu yang lagi kenceng-kencengnya itu bisa tiap hari. Dengan hanya 1.200 kalori. 1.200 kalori. Gak pusing kelayangan segala Nggak pusing macam. tuh. Pengen kurus. Jauh lebih karena pengen kurus Lebih ya. pengen kurus. Tapi kan asupan gizi tetap harus Oh, ada. ada asupan gizi ada. Oke, Kan vitamin, protein juga ya, multivitamin vitamin. Oke. Dengan 1.200 kalori, kemudian olahraganya banyak dengan pengen kurus. Kenapa? Apa yang dialami oleh seorang Wina Natalia sampai segitunya banget sih? Kayak maksudnya semangat banget gitu. Dendam banget What gitu. Kayak baru happened? Apa sekarang yang terjadi gitu. dalam hidupmu? Kan 2024 aku cerai. Jadi 2025 harus glow Nah, up. maksudnya kenapa setelah cerai? Jadi itu Kayak- menghantam cukup keras ya. Kenapa setelah cerai? Enggak, sebenarnya aku itu masalah gendutnya itu karena emotional eating. Jadi semakin aku stres, Makannya banyak. sama pengen minum sugar craving. Sugar craving. Jadi semakin stres, aku tuh semakin minum yang manis. Aku bisa minum minuman kotak Es tuh. teh manis lah. Yang kotakan-kotakan tuh bisa minimal 6 sehari. Oh iya. Iya, karena semakin stres tuh kayak pengen Pengen aja. manis-manis. Apa yang membuat kakak stres? Ibaratnya bikin kakak stres dan otomatis kan depresi ya. Ya waktu itu proses cerai dan lain-lain sebagainya lah. Oke. Oke, kita mau kasih lihat dulu ya. Ini dia postingan dari seorang Wina Natalia. Aku cuma sharing pengalaman, jadi jangan ditiru persis karena kondisi tubuh tiap orang pasti beda ya. Sebenarnya aku sudah ke dokter gizi dari April 2024, tapi di foto Oktober 2024. Aku terlihat masih mirip Toren, padahal udah program diet 7 bulan. Akhirnya aku cari penyebab gagalnya. Aku tahu teori diet. Tapi kalau nggak dibenerin dulu masalahnya ya bakalan susah berhasil. Masalahku saat depresi selalu cari bahagia lewat makanan, emotional eating, plus minum super manis sugar craving. Iya, ini udah banyak banget tuh. Aku berusaha sembuh dulu, berdamai dengan diri sendiri, hasilnya otomatis jadi semangat dan konsisten untuk bisa kurus.
Tadinya aku sudah pesimis bisa kurus karena umur 45 plus. Udah 4 kali hamil gendut, metabolisme lambat dan lain-lain. Ternyata bisa. Bahkan gak cuma kurus tapi aku lebih sehat dan lebih bahagia. Ceritanya nanti lanjut lagi, harap sabar nunggunya ya. Aku gak bariatrik, gak IF, gak pakai dan bukan jual TW. Gak lagi jualan produk apapun. Untuk menjadi lebih baik. Ya. Iya. Masa-masa depresi itu dilewatkan dengan oke, harus bisa lebih Harus. baik. Menjadi versi, Untungnya bisa, tadinya aku menjadi juga gak versi terlalu yakin. terbaik sih. gitu ya. Aku tadinya juga gak terlalu yakin kan. Soalnya aku juga yang anggot-anggotan gitu kan. Jadi sebenarnya gak terlalu yakin-yakin banget gitu. Oke. Terus ternyata bisa gitu. Jadi melewati masa-masa depresi itu dengan berolahraga, dengan Diet. jaga pola makan. Sekarang berapa kilo Kak? Sekarang antara 60-61. Tapi sekarang aku juga udah gak terlalu sekenceng waktu awal-awal ya. Oke. Karena kan olahragaku juga udah tambah padel, tambah apa segala macam. Kalau semakin dikit ininya kan pingsan juga. Iya ya. Tapi pada akhirnya tuh kita menyadari ya, maksudnya apapun yang terjadi ke dalam kehidupan kita, baik dan buruknya, termasuk depresi, stres, itu tuh gimana kita meresponnya. Kalau kita merespon dengan cara positif, lihat hasilnya. Tapi how do you feel now, Kak? Happy banget, karena ternyata emang olahraga itu kan bikin hormon, ada hormon happy ya. Iya. Endorfin, Iya, endorfin. oksitosin. Jadi yang kemarin Jadi aku semangat dapat hidup lagi dari ya, Kak. makanan dan minuman manis udah digantiin sama olahraga. That's true. Selain kesehatan fisik, kesehatan mental juga satu hal yang begitu penting. Dan bagaimana cara mendapatkannya adalah dekat dengan orang yang kita cintai, pun juga mendapatkan support, salah satunya dari yang satu ini, yang selalu dekat di hati walaupun memang statusnya tuh bisa dibilang dulu mertua, cuman ya mau dibilang mantan mertua, namanya orang tua tetap hormat lah ya. Kita mau kasih lihat yang satu ini. Tahun 2000 jadi bapak mertuaku, tahun 2012 jadi saksi di pernikahan keduaku. Sehat-sehat terus Bapak, biar bisa melihat semua cucunya sukses dan membanggakan. Dan suatu saat nanti kalau aku menikah lagi, pernikahan terakhir, aku mau Bapak yang jadi saksinya. Masya Allah. Oke, Mbak Wina, maaf saya di depan harus bilang kata-kata mantan mertua, walaupun saya akan gantikan dengan kata-kata Bapak. Tapi beliau ini tetap adalah mantan mertua ya. Oke, Bapak lah ya kita bilangnya. Bapak. Bapakku. Ketika saat itu bercerai, pasti yang tidak mudah adalah ya untuk ngomong ke beliau juga pasti. Iya pasti, beliau juga tempat curhatku sih dulu, waktu dulu ya, kan udah lama tuh cerainya. Udah aku anggap kayak bapakku sendiri sih. Ketika mau bercerai saat itu, beliau memberikan pesan apa? Aku udah lupa sih, udah lama sih. Tapi intinya apapun yang terjadi antara aku sama anaknya, anak beliau, ya aku tetap dianggap anak. Kemudian ketika akan menikah lagi dan meminta beliau menjadi saksi. Tadinya malah aku maunya Mas Tama yang jadi saksi. Oh ya? Iya. Wow. Cuma aku pikir dia sama aku aja gagal ya, masa jadi saksi, ya udah bapaknya aja deh. Sesantai itu ya? Oke. Oh, deket banget sama Mas Tama, sama keluarga besar itu deket Oke, banget. so ketika... Ya bener dong. Iya bener, Sob. Ya, maksudnya kalau namanya kita bilangnya masa lalu ya, kalau udah di sesantai itu bisa dibecandain ya. Bisa dibecandain. Oke, tapi akhirnya ketika bilang sama beliau, sama Bapak untuk minta jadi saksi itu gimana ngomongnya? Yang ngomong, Pak aku mau nikah, dikenalin dulu gitu. Waktu itu sama Anji kan aku kenalin dulu, terus aku bilang kita mau nikah Bapak yang, Wina pokoknya mau Bapak yang jadi saksinya. Bilang apa, Bapak? Iya, mau dia. Masya Allah. Yang ini juga, itu beneran yang caption aku tulis. Nanti kalau aku nikah lagi Pak, nggak tahu kapan, pokoknya Bapak yang harus jadi saksi, makanya Bapak harus sehat-sehat. Bapak pasti jawabnya, enggak aku kapok. Iya juga ya. Berarti nanti aku mau nikah Nah, lagi, kampung nikah lagi. Nggak tahu kapan. Nggak tahu kapan. Berarti sekarang sudah dekat sama seseorang. Iya. Nggak ada itu kan, biar Bapak sehat-sehat. Amin. Tapi seneng ya maksudnya udah jadi bagian keluarga. Iya, Memang keluarga akan besar. jadi keluarga. Keluarga besar. Keluarga besar ya. Oke. Berarti mau nikah lagi ya Kak? Suatu saat nanti. Amin. Itu ada jodohnya. Tapi kenapa enggak? Iya. Kan? Sudah semakin sehat, semakin cantik juga. Iya. Kita Kan berharap nikah umur semakin 50-an baik. nggak apa-apa kan? Iya Nggak dong. apa-apa. Oke, ini kita mau kasih lihat momen bahagia juga, boleh diceritain nggak sih momen ini? Boleh kita tampilkan juga ke Sobat Ambiar foto yang satu ini. Ini foto apa kalau boleh diceritain Mbak Wina? Ini Sakinah lagi tunangan. Sakinah itu anaknya Mas Tama ya. Jadi anak sambungku. Waktu aku nikah sama Mas Tama udah punya 2 anak, Sakinah dan Sabian. Jadi
Aku sempat jadi ibu sambung mereka, terus Sakina tunangan. Jadi sebenarnya anakku tuh banyak sekali kalau ditotalin semua akumulasi. Iya, iya. Tapi semua anakku. Happy family ya? Happy family. Hubungannya sampai dengan sekarang masih baik-baik aja? Bahkan yang kecil itu anaknya Mas Tama yang sekarang. Ah, oke. Yang mana ya? Yang itu yang ditutup. Oke. Tapi menyenangkannya seperti itu ya? Padahal maksudnya aku kan nggak pernah jadi ibu sambungnya ya, tapi ya udah kayak anakku aja. Tetap menjadi keluarga? Tetap keluarga Oke, bisa. Mbak Wina Natalia, kali ini kita akan mengajakin Wina untuk bermain Ambiar. dalam Ambiar Mood Check. Let's go Mbak Wina. Kita cek dulu moodnya kakak ya. Kakak mau ambil yang mana nih? Oh, Mbak yang Wina boleh mana? di samping sini silakan, iya, iya. tinggal ditunjuk. Ini ada emoticonnya, tinggal dipilih. Which one? Mau yang mana? How are you today? Oh yang ini. Oh, penuh dengan cinta. Kita. Baca Kak. Dicintai, momen apa yang membuat kamu paling merasa dicintai? Kalau anak-anakku tiba-tiba chat cuma nanya kabar atau apa cuma bilang I love you tuh bener-bener rasanya Rasa dicintai dicintai banget gitu ya. sama anak-anak. Sering? Jarang. Cowok lebih cuek ya. Biasanya momen-momen kapan kalau ngomong I love you, mama, I miss you, mama? Biasanya kalau apa ya? Kebetulan yang dua gede-gede itu kan lagi di luar negeri. Jadi kayaknya ada momen-momen yang emang mereka kayak emang kangen beneran Oke, sih. yang paling jarang banget siapa? Saga. Mau bilang apa sama Saga? Saga I love you. Iya. Ya, namanya juga anak-anak lagi sibuk di luar Iya. negeri. Oke, thank you. Silakan pilih lagi yang lainnya. Lagi, Kak, Yang mana lagi, Kak? Ini Oke. Happy. Selebrasi. Selebrasi. apa hal yang patut kamu rayakan di hidupmu? Yang patut dirayakan adalah kayaknya aku bisa survive sampai hari ini tuh patut dirayain sih. Yes. Ya. So true. Betul. Betul, betul, betul. Karena aku pikir aku nggak bisa sampai sekarang. Betul, betul. Dan juga buat sobat Ambiar yang masih terus bertahan sampai dengan sekarang, sampai dengan selamat sekarang. merayakan ya, apapun itu bentuknya. Lagi Anda Kak. pantas Lagi ya? untuk merayakan Ya, hidup. mau pilih yang mana? Satu lagi. Oke, ih rata-rata Kemarin gitu Isa ya. sama ya rata-rata. Iya nggak mau yang sedih-sedih. Bersyukur. Satu hal di hidup ini yang paling kamu syukuri punya anak-anak sih. Walaupun banyak aku paling bersyukur dan paling apa ya, paling ngerasa bahagia banget tuh punya anak-anak. Punya anak-anak ya? Anak-anak. Karena mereka. Satu lagi. Oh satu lagi. Sudah cukup, Udah. tapi Udah sudah cukup cukup. ya. Ini semuanya pesan penuh cinta, kemudian juga penuh syukur dan juga selebrasi perayaan kehidupan. Wina Natalia, kita kembali saat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar. Ambiar, nonton Ambiar. Geger. 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 Kalian kan penyanyi ya. Ah. Aku punya penemuan terbaru. Apa? Ada namanya mic khusus penyanyi, sekarang namanya mic geter. Emang iya? Gimana? Gimana kalau mic geter? Emang gitu? Nggak lucu ya, Nggak lucu ya. nggak lucu ya. Rian. Enggak. Rian, lu geter pakai itu? Iya. Oh. Coba. Sebentar. Nggak lucu guys, nggak lucu. Zaman Emang sekarang ada tuh mic banyak geter? aneh-aneh. Kemarin Dinar Candy juga posting, Dinar Candy katanya hati-hati guys, zaman sekarang tuh ada yang berbahaya, ada namanya pot geter. Yang ada itu goyang King Nasar geter. Iya. Tapi ini berbahaya kata pot geter. Gibrik. Pot geter apa gitu? Pot gibrik. Enggak, bukan. Pot bunga. Apa pot bunga? Pot apa sih? Nggak pot tuh apa pot? Lo briefingin mereka kali ini? Bukan beneran kita nggak tahu pot apa. Pot banyak kan pot bunga. Pak, kan kita nggak ngerti kayak yang- gitu-gitu. Pot. Oh, Udah sekarang. smoking. Iya, Rokok. iya pot. Tapi geter. Aku juga bingung maksudnya apa Dinar Boleh Candy nggak ada katanya berbahaya gambarnya? mengandung narkoba. Kalian kan ngerekes. Tapi aku Tapi juga nggak bukan pakai paham pot. kan Apa pot? geter dan itu Ya udah panggil berbahaya. bintang tamunya. Dinar Candy. Dinar. Ah, aku mirip di duaan nggak? Siapa? Naon? Pegang. Nggak apa-apa kan belum duduk. Iya, nggak apa-apa. Oh, manu. Cantik Aku loh. bingung. Kamu tuh posting pot geter berbahaya. Apa sih pot geter itu? Apa sih pot geter? Katanya kalau disedot jadi melayang, ngegeter. Itu berbahaya. Berbahaya.
mengandung Ya tuh nyaho atuh eta kudu Nggak ditanya tahu maksudnya ya. CNN. benar, oke. Apa maksudnya? Zat berbahaya. Zat berbahaya, tapi kalau Dinar tuh nyangkanya itu yang kemarin kasusnya artis. Jangan disebut. Ya. Tidak ada hubungannya karena kan nggak, maksud kayak kepolisian belum sejenis rilis. itu kayaknya. Oke. Kayak sejenis itu, tapi sekarang tuh kayak marak dia itu udah beredar di klub-klub Hah? malam. Oh gitu. Tapi bukan klubnya yang jual, jadi dia tuh mungkin kan disangkanya security itu kayak pot Vape. biasa, Kayak pot biasa. Jadi kan dia lagi nge-DJ, terus ada orang yang nyamperin kayak gini, cobain deh sedot aja teh. Ih nggak mau. Digituin, terus sedot aja nanti melayang Ja- kena ma- tiga makanya, Oh, makanya jangan, pokoknya buat kamu jangan asal main sedot ya. Enggak Mi, aku kan enggak ngerokok. Terus kata aku enggak, aku mau boxing. Karena kan dia Ya. pernah sisa yang rokok Arab itu loh. Terus kan Sisa. ya sisa. Terus Itu besoknya nggak itu apa-apa. lari enggak kuat nafas. Jadi aku enggak pernah ngerokok. Jadi maksudnya pot getar ini kenapa ada kata pot getar? Karena maksudnya getar ini dalam arti kata ketika dihisap nanti bisa bikin efek fly atau melayang. Makanya getar gitu. Getar. Geter. Nah itu tuh pokoknya di anak Jaksel namanya pot geter. Anak Jakarta Selatan bilangnya pot getar. Oh bukan potnya yang bergetar, bukan. Bukan, tapi badannya mungkin. Kita akan kasih lihat seperti apa ya pot getar yang sedang marak di Jakarta Selatan menurut Dinar Candy. Iya. Tapi sebelumnya Dinar kami ucapkan terima kasih. Kita mau lihat ini dia pot getar versi Dinar Candy. Silakan duduk. Mana? Geger, geger, geger. Viral di sosial media tentang akibat penyalahgunaan whipping atau gas nitrogen di sosial media. Penggunaan yang disalahgunakan bisa berakibat fatal. Baru-baru ini, Dinar Candy sebagai public figure juga ikut angkat bicara tentang bahaya pot getter yang diduga mengandung obat-obatan terlarang. Haduh, benarkah Dinar Candy pernah sempat ditawari orang random? Seperti apa selengkapnya? Hanya di pagi-pagi ambiar. Geger. Tadi Dinar sempat cerita bahwa dia sempat ditawari ya ketika dia lagi mau perform Lagi sebagai seorang manggung. DJ di Jakarta itu ditawarin. Ada 3 kota kemarin. Di 3 kota, 3 klub yang berbeda juga. Oh, itu kamu disuruh isep gitu. Iya katanya, dan kata-katanya sama kayak gini, nanti tuh ini nge-fly. Kan kalau rokok biasa nggak mungkin nge-fly dong, Iya. gitu logikanya. Terus kataku nggak Kak gitu. Dan menawarkannya tuh dengan kata-kata yang sama, pot geter. Enggak, kayak cobain aja. Cuman pas Adinar searching terus tanya-tanya ke anak-anak Jaksel, ternyata itu namanya pot geter. Katanya itu hati-hati Kak, jadi dalamnya itu udah diracik. Jadi dalamnya itu bukan apa vape lagi. Liquid maksudnya Iya, ya. bukan liquid lagi, kayak udah campuran. Kayak gimana sih? Maksudnya itu tempat gitu. Ya, kalau Kayak orang nge-vape Enggak, Oke. iya kayak nge-vape tapi tapi isinya itu adalah liquidnya ternyata udah mengandung dicampur. oke, zat yang berbahaya. Iya. Oke. Dinar, sepengetahuan kamu kalau di Jakarta seperti apa? Kan Dinar kerja sebagai seorang DJ, kan maksudnya kenalan kamu juga banyak, pengetahuan kamu juga di dunia malam. Kita nggak bilang bahwa Ya. semua yang bekerja di dunia malam Seperti itu. identik seperti Betul. itu. Tapi kan seenggaknya sedikit banyak tahu atau mengenal. Kalau Dinar, Ya. sepengetahuan Dinar seperti apa sih? Jadi nih yang si pot itu ada salah satu jadi dia tuh sering ikut show Dinar kan, kalau nge-DJ dia cewek. Cuman dia tuh beberapa kali kan mungkin kayak nggak kontrol gitu ya. Terus dia nge-WA-in Dinar yang ngirim foto sekali tarik gitu loh. Teh pakai ini deh enak yang di langsung. foto Oh, foto ke yang WhatsApp langsung. terus sekali tarik langsung pas Hilang. diklik hilang kayak gitu. Terus kan Teh ayo pakai ini enak, tahu aku juga lagi pakai. Nah, anak ini tuh sering ikut Dinar show. Abis itu kemarin kenapa Dinar bikin video, ternyata dia tuh ketangkep. anak itu. Udah ketangkep anak itu. Oke. Karena mungkin udah nggak kontrol gitu loh. Jadi kayak dia nyebarin kemana-mana, ngajak-ngajak orang. Karena mungkin saking oke. happy-nya gitu loh. Oke. Kalau Dan anaknya masih umur 24-an gitu. berarti kalau sudah ketangkep oleh pihak kepolisian, artinya ilegal. Berarti ada zat yang memang dilarang. Iya dong. Iya kan? Ya. Itu yang harus dipahami Iya dong, secara benar-benar gitu. Maksudnya kayak kemarin yang gas sweeping itu, yang nitrox oxide itu kan memang secara undang-undang itu tidak ada ya. Maksudnya belum diatur secara undang-undang, secara KUHP. Belum dinyatakan sebagai sesuatu yang ilegal. Makanya memang masih dijual gitu ya. Apalagi itu buat whipped cream juga anyway. Tapi kalau ini yang kamu bilang sudah diamankan, beda ya berarti dari memang whipped cream. benar-benar mengandung zat yang Iya. tidak
ya zat yang dilarang ya. Ya itu kayak pot-pot biasa, kalau kita tuh bisa ketipu ya kalau kita misalkan nggak teliti, mungkin yang suka ngerokok mungkin kita sedot aja kan kita jadi Ya. makai gitu. Oke. Ya mau nggak mau gitu. Iya. Dinar, sepengetahuan kamu ya, itu mereka beli di mana? Ya nggak tahu loh. Jadi kalau yang Kok yang kayak Dinar, gampang didapatkan gitu? Kok kayak bisa? nggak yang Dinar lihat ya, yang Dinar lihat itu dia itu bukan beli di klub. Jadi dia bawa dari luar, mungkin pas ngecek security itu mungkin ini mah vape biasa gitu. Soalnya kecil banget yang dia bawa itu bukan yang besar Mi. Vape biasa, kayak vape yang biasanya cuma Iya. dalamnya aja. Berarti ini Jadi buat kayak akal-akalan. ya perhatian ini orang untuk aja. sobat ambiar yang punya anak ya. Lagi nonton nih bapak-bapak, ibu-ibu nih ya. Kan banyak tuh sekarang anak-anak juga Benar. pakai vape gitu kan. Untuk lebih Ya, apalagi perhatian sekarang kan lagi berarti. Itu Mi yang anak-anak mudanya kan yang Gen Z-nya ada juga yang suka ikut clubbing segala macam. Maksudnya kalau ditawarin rokok-rokok dari orang jangan mau. Benar. Ini juga Iya, itu pesan yang benar tuh. paling penting. Karena kan kelihatannya seperti Iya, benar. vape, seperti pods. Tapi kan itu kita nggak pernah tahu dalamnya atau Apa liquidnya isinya. itu Kayak apa. apa? Betul. Ya kan? Karena bahaya satu sedotan nanti dia nggak pulang-pulang kan. Ya kita Kayak nggak pernah tahu. Bukan masalah nggak pulang-pulangnya juga, itu zat terlarang juga ya kan? Iya. Oke, kita mau kasih lihat ini Dinar Candy yang mengungkapkan bahaya balon hisap atau ini balon hisap maksudnya helium balloon kali ya. Kita Iya. lihat yang satu ini. Ah kalau ini ada sempat diterbangin klub yang ada di Jakarta malah. Kenapa itu? Iya yang balon itu. Jadi dia Balon. balon kayak balon ulang tahun, balon biasa kayak balon mainan. Oke. Balon Terus? balon ulang tahun anak-anak gitu. Iya, terus Dinar kan lagi nge-DJ, Diterbangin. terus Dinar diterbangin kan kayak diterbangin gitu. Itu harusnya katanya kalau yang tahu tuh ditangkep terus dihirup udaranya. Balon kan Dinar nggak helium tahu. ya? Balon helium ya? Itu kalau Balon gas kalau helium. ya tolong koreksi kalau saya salah ya sobat ambiar. Balon helium itu kalau terus suara kita bisa Iya, iya, iya. gitu kan ya? Iya. Itu emang bisa bikin fly ya? Katanya bisa bikin fly. Ya kalau misalkan dalamnya diisi. Nah terus kan Dinar lempar gitu. Terus kata salah satu penonton tuh diambil, katanya lumayan daripada beli mahal katanya gitu. Ya orang zaman sekarang Itu tuh dan itu bukan Ada satu lagi balon, ya. banyak balon. Banyak itu kalau di klub itu. Nah, terus gimana kalau misalkan acara klub, acara ulang tahun kan biasanya kan Iya. banyak balon-balon gitu. Ulang tahun anak terus aja. kalau apalagi pas lagi closing biasanya kan balon kan di gituin. Ya. Oh. Itu Isi gimana? gasnya yang bahaya. Oh, isi gasnya yang Ketika dihirup secara langsung gitu kan. oke ini tuh Bagaimana orang bisa tahu bahwa itu ada isinya atau tidak? Maksudnya bahwa itu ada kandungan yang berbahaya. Kadang-kala kan orang nggak ngerti itu tiba-tiba balon ya balon aja udah dipegang. gini, sebenarnya kan itu gas helium dari zaman dulu juga udah ada Udah ya. ada. Balon helium dari zaman dulu juga udah ada. Cuma dimanfaatkan. Cuman ya orang zaman sekarang tuh ada aja akalnya. Iya, ada akalnya. Tapi kalau untuk gas helium bisa bikin fly, ini saya baru tahu. Ya, ya. Tapi kalau kita lihat di video segala macam bisa bikin suara jadi Iya. itu udah kita tahu dari zaman dulu. Tapi Dulu. untuk bikin fly saya nggak tahu ya. Nggak tahu juga. Dan banyak ibu-ibu juga yang komen katanya banyak korbannya umur-umurnya 23, 24 memakai itu jadi susah napas gitu Mi. Kalau masuk klub itu umur berapa sih? Kalau boleh masuk klub tuh umur berapa? Umur 20 21, 21 tahun. Iya, 21 Oke. tahun. Ya karena kan mereka masih pada belum ngerti juga Mi kayak ikut-ikutan aja mau happy gitu. Makanya kan maksud tuh harus pendekatan orang tua, kadang-kadang ada yang broken home kan Mi kayak Dinar juga kan salah satunya tuh anak yang memang bukan broken home sih didampingi, kayak ya. Jauh dari orang. ya jauh dari orang tua, komunikasinya tuh jelek Dinar dulu. Nah itu tuh bisa takutnya terjerumus atau gimana. Itu poinnya. Tapi nggak semua mereka yang berasal dari broken home family Ya. Ya. bisa seperti itu. Bisa seperti Tapi dalam arti kata begini, Lila. setiap anak itu harus bisa menemukan kebahagiaan dirinya bersama dengan keluarga Iya. sehingga dia tidak mencari di luar sana. Iya. Iya benar. Maksudnya mau dia dari broken home family tapi selama dia bisa mendapatkan perhatian dari Dan orang kasih sayang dari sekitar, orang. Iya. walaupun misalnya dia hanya tinggal bersama ibunya tapi bisa mendapatkan perhatian penuh dan masih ada figur ayah walaupun jauh, ketemu seminggu sekali, masih tetap ada waktu yang dia dapatkan perhatian sehingga dia tidak mendapatkan atau mencari perhatian di luar. Rasanya sih memang itu yang kadang orang suka lupa ya. Sampai akhirnya anaknya mencari kesenangan di tempat di luar, mencari validasi di luar, mencari perhatian di luar. Intinya pergaulan, lingkungan. Oke. Kemudian ngomongin yang tadi yang yang balon whipping ya.
gas sweeping, Iya, iya. nitrous oxide kalau saya nggak salah. Itu kemarin juga sudah sempat kita bahas ya Sobat Ambiar ya. Kita tinggalkan itu semua, tapi kita berharap ini juga menjadi perhatian orang tua yang sedang menyaksikan untuk lebih aware lagi terhadap anak-anaknya, kemudian juga lingkungan mereka dan perubahan karakter. Iya. Karena yang paling paham perubahan karakter adalah Orang tua. Orang tua. Mereka yang melahirkan, mereka yang membesarkan pasti tahu Betul. sedikit banyak perubahan karakter orang tua. Mbak Wina pasti paham ya Mbak Wina sebagai orang tua ya. Ini Oh yang kamu juga. Semoga Tapi kadang-kadang anak muda sekarang curhatnya ke pacar. ya karena Banyaknya tidak ada ya. kedekatan, karena Iya. tidak ada kedekatan secara emosional dengan Sama orang tuanya. ya memberikan waktu, tempat untuk menjadi tempat bercerita bagi anak. Iya. Sepertinya itu solusi paling tepat ya. Tapi kalau ngomongin soal orang tua, kita mau nanya sama Dinar Candy. Kemarin katanya ada isu di Gimana? dibiayain sama orang tua. Gimana dibiayain sama Dibiayain orang? sama orang tua. Ya kita juga dibiayain sama orang tua sih ya. Oh, kan Dinar bikin konten. Sebentar ya, bantah dibiayain orang tua. Ini dia. Enak dibiayain. Apa sih? Maksudnya gimana? Ya gimana saya? Enggak, karena kan kalau Dinar tuh bikin konten show doang gitu Mi, penontonnya tuh nggak rame. Tapi kalau lagi perjalanan, Dinar lagi di mobil mewah, misalkan di hotel mewah kan. Orang-orang tuh kalau nggak Dinar jelasin dipikirnya tuh wah itu dibayarin siapa ya bisa mobil mewah. Padahal itu rider. Rider. Kan riders, tapi ternyata pas Dinar jelasin riders gini-gini rame mereka kayak oh gitu ya kehidupannya kayak gitu jadi seru mereka jadi tahu Ya gitu kan mereka nggak tahu detailnya. panggung kita. Nggak paham. Iya. Dalamnya dapur kita. Tapi kalau misalkan Dinar lagi di panggung doang itu mereka biasa aja tapi pas dijelasin detail-detailnya mereka seru seneng Iya, kayak gitu viewsnya jutaan kayak gitu. Jadi saking Sehingga tidak ada bersuuzon bahwa kamu mohon maaf Iya. dibiayai oleh Karena kan Dinar yang ngedeketin Dinar ya itu yang cewek-cewek jaksel yang apa tuh namanya yang apa? yang gitu. yang gitu gimana maksudnya apa sih? Cewek jaksel tuh yang gimana maksud lo? Yang suka ngomong tuh yang deketin aku kan anak-anak malam. Nah, mereka itu sukanya sama yang anak lebih malam tua. tuh gimana mas? Yang suka ronda Yang maksudnya? cewek-cewek yang kemarin sering diundang ke sini ada beberapa. Akan Oh itu cewek-cewek malam itu. tapi mereka memang Bangunnya malam-malam gitu ya. enggak dia memang pure. Gue tersinggung ya cewek-cewek jaksel. Jaksel. Kalau aku Oh. jaksel ya. Bro jaksel. aku juga cewek Maksudnya jaksel ya, gue kan bronya para cewek-cewek jaksel bro. Nah itu mas, cewek jaksel malamnya gitu. Gue belain nih cewek-cewek jaksel. Maaf ya nih. dia juga jaksel. Ini Bukan cewek jaksel semua, Ani jaksel. Ani anak jaksel. Si Ani. Guys, ini juga begini. Nih Dewi Persik juga dia anak jaksel. Dia diem di rumah terus loh jaksel. Jaga Karsa Selatan. Karya. Oh, lihat dong tuh Pak Ode produser kita jalan aja rumah-rumah gua yang kelihatan. Benar, rumahnya 4 lantai deh. Oh. Kayak lift. Gede rumah mami. Dinar, tapi misalnya gini ya, ada yang mengundang kamu keluar kota. Misalnya yang mengundang bukan klub lah, misalnya yang mengundang pengusaha. Ada yang sempet kayak, kayak kamu ngerasa, kan kamu pasti sebagai perempuan tahu ya dia ngedeketin ya. Iya, iya. Ada perasaan seperti itu? Kalau dulu zaman masih nge-DJ murah banyak yang ngedeketin. Kalau sekarang udah mahal udah nggak mau. Wah. Ya pada nggak mau Mi kayak biasa Oke aja. Dinar, menurut dulu tuh Nggak ada sekarang aku nggak merasa kayak mereka deketin aku enggak. Jadi kalau Sabar, gak usah Kenapa? pakai Maksudnya ini emosi. kenapa cowok itu tidak mau ngedeketin apa karena minder, merasa bahwa Mahal ngapain gua mau banget kasih gitu. duit? Oh, dia pasti udah kaya gitu. enggak lah karena sekarang yang cantik-cantik banyak murah. Maksud tuh biayanya banyak yang cantik. Banyak yang cantik murah jadi lebih Tapi dia lebih Maksudnya- tahu lah ya. Ini jadi dia lebih kalian tahu itu- market. Iya, jadi Public market. jadi kalian itu para om, kalian itu suka yang cewek cantik murah ya? Maksudnya gini loh. Uang jajannya belum Maksudnya itu. uang Iya, Uang jajannya tuh nggak bener. tinggi-tinggi. Kalau si Dinar Dia lebih harga paham. show-nya. Jajannya suka yang Coba kita murah-murah undang gitu nih. maksudnya. Ya. Kan misalkan kan undang Mami DP harganya Saya boleh kita ke artikel aja ya. Oke.
tapi ini kok fotonya Kawina sih? Sedang menikmati single Happy Era. Dinar Candy tidak pernah dirayukan laki-laki. Makanya aku meratukan. Itu typo, diratukan Oh, maksudnya. tidak pernah diratukan lelaki, makanya aku meratukan diri sendiri. Apa kamu? Masa kamu nggak pernah diratukan? Nggak enak Emang kayak kamu gini. gak pernah diratukan? Nggak enak kayak Sama gini. Koko kemarin? Oh pernah, masih sekali. Pas awal-awal doang. Masih enak tuh Oh, kan. Ape kan dibawa kemarin umroh. meratukan. Mana? Enggak, kemarin dia sempet yang deketin Dinar, bawain tas sama berlian. Dinar nggak buang, tetap Dinar. Alhamdulillah. Yang berlian yang kemarin lo pakai itu yang penuh itu katanya dari laki-laki. Lah itu yang 2 layer, ada 2 layer itu memang dari Koapek, terus sama tuh. apa sama tas Itu satu. kan berarti diratukan. Itu kan berarti diratukan. Itu mah sekali doang pas datang doang nih, kesini-sini enggak. Abang. Apa? Ini udah nggak pernah diratukan. Sama. Kata siapa? Pernah? Pernah lah. Kapan? Sekarang. Baru sekarang kan? Siapa emang? Ini kita ngomong di belakangnya. Kaya berarti ya. Oh, mau punya villa di puncak. Oh. Dinar Candy, sekarang kita mau ngajakin Dinar Candy bermain dalam kursi kegegeran. Let's go. Ayo. Mana? Oh, ya tersedia. Oke. Pagi-pagi biar gak kedinginan ya sayang. Dinar sering membagikan konten positif. Apakah kamu cuma mau jaga image biar dikenal baik oleh netizen? Wadaw. Enggak, sekarang mah apa adanya aja. Kalau misalkan ada head comment udah biarin aja, dibiarin aja. Jadi kayak sekarang tuh Dinar bikin konten apa adanya, Dinar ngalir aja, lagi show lagi apa. Jadi Dinar lagi seneng bikin konten di perjalanan show gitu. Iya, baik dibully, nggak baik dibully, semua dibully ya, dihujat. Lu bukan konten ngalir, terlalu ngalir konten lu. Oke, hubungan asmara sering gagal. Masalahnya di mantan kamu atau karena Dinar yang nggak pernah puas? Di aku kayaknya di aku. Berarti kamu nggak pernah puas ya? Bukan nggak pernah puas Mi, jadi kayak misalkan kan karena terlalu kita mandiri, jadi si cowoknya tuh merasa tertindas terus minder. Bisa terus jadi. Kayak nggak boleh ini, nggak boleh pakai rok pendek, nggak boleh pakai baju terbuka. Kan berarti itu sayang sama kamu. Kayak mau biayain aja. Bener. Lain ceritanya Bener. kalau dia biayain. Bener. Iya, karena- Kalau sampai ada yang biayain 1 bulannya harus berapa? Aduh, Sampai kamu nurut. apa? Kalau sampai Dinar Candy nurut harus berapa 1 bulannya? Nggak tahu nanti dibully, suka dikat-katin, sok cantik gitu. Ih nggak apa-apa kan namanya ratu. Ya pokoknya secukupnya, pokoknya pas aku jalan biayain. 500 juta. Kurang lah, aku mau DJ Kurang, lebih. 1 M. Lumayan lah segitu. DP dulu lah. DP dulu minimal aku senang 20 M misalnya. Mau. Ada beneran pengusaha yang kayak gitu Boleh, ya? Oke, boleh. next ya sayang. Ada nggak Mi yang kayak gitu Mi? Ada. Ada kalau yang rezeki nggak ya. mungkin. Kalau Ada. popularitas tuh. Gaspol. Nggak ada yang nggak Oke, kalau popularitas turun drastis, apakah kamu akan bikin kontroversi lagi? Kayak di jalanan waktu itu Enggak, ngomong-ngomong. Itu mah udah kena mental healthy aku. Iya. Udah nggak mau kayak gitu, Nggak kayak gitu. Mi, boleh. lurus aja Mi, kayak gitu aja. Kalau nggak jalanin usaha, kalau nggak ya udah kayak gitu aja. Atau balik kampung, kayak kan papa Justru minta. kalau balik kamu bikin konten rame. Yang Ya. konten-konten di sawah itu rame. Iya, orang senang, Iya. Senang Kan ya, banyak alami juragan-juragan juga di kampung, Iya, iya. katanya papa. Oke lagi ya sayang. Apakah sebenarnya Dinar pernah tergoda tawaran untuk cobain zat berbahaya tapi takut Abah Acep pingsan lagi karena kelakuan Dinar? Gak pernah sih Mi. Gak pernah nggak pernah. Gak pernah terlintas ke sana. Tergoda. Jadi kayak ya udah kalau abis nge-DJ itu langsung pulang ke Pulang. hotel, besoknya pergi keluar kota lagi Iya, gitu. iya. Nggak. Jadi memang pikirannya duit terus sih. Ya, hidup sehat lah ya. Bagus. Duit halal lah ya. Ya. Gitu. Bagus pikirannya duit, dan kalaupun misalnya mau cari cowok, cari yang bener-bener sesuai apa yang kamu inginkan. Ya kan kalau punya duit kan bisa bagi-bagi juga. Jadi kalau yang ngebully dikasih duit udah mereka diam. Bagus. Positifnya Dinar adalah dia tidak menurunkan standarnya. Betul. Pernah menurunkan standar. Tapi Asal jadi pembantu nggak mau. Kayak susah ya kayak gitu nih. Ya. Jadi nggak terbiasa gitu. Ya jangan jadi pembantu lah, kan punya duit tinggal suruh orang. Iya. apa adanya. Dia Dinar pernah Candy. kayak coba pengen beres-beres sendiri, ternyata nggak bisa juga ya, nggak rapih banget gitu. Kan ada masanya lah ya. Betul. Oke, Dinar Candy, terima kasih banyak, kita kembali Harus punya sesaat duit lagi. intinya ya. Pagi
bukan rupa, Cakep. bukan pula kehebatan. Lalu Udah gitu aja tuh lagu. aku tahu ini lirik dari penyanyi dangdut. Lirik itu lirik lu paham gak? Ya. Lu katanya musisi. Oh. Gua pikir nih orang tua kreativitas lagi tinggi. Ternyata baca lirik. Lirik, Tapi lirik. itu adalah lirik lagu yang akan dinyanyikan penyanyi yang satu ini. Yes, ini anak muda yang berbakat ya, sesama peserta penyanyi dangdut. Kamu yang melahirkan ya? Ya maksudnya Ya kan itu anak kamu. kontribusi, Iya, melahirkan iya. dalam tanda kutip. Iya, Ya, iya. dunia hiburan tanah air. Betul, ini 30 besar aja udah lumayan dari berapa ribu orang. Katanya Dan dia ini adalah pilihan. cinlok sama sesama peserta. Ya kita lihat, kita Dibagi-bagi biarin dia. Wildan. Sini. Umur berapa kamu? Umur 22, Kak. 22 tahun. Dia Wildan tuh bongsor, tinggi dia banget bongsor. ya, tinggi banget Iya, loh. iya. Lu kebiasaan nanya umur, lu percuma nanya umur sama mereka, ajak bicara Tahu gue bakat. bedanya 25 tahun minimal. Wah. Kita bertiga mengucapkan Terima kasih. sayang. Wildan, katanya kamu cinlok sama yang namanya Dera. Oh, Benarkah? Kita lihat Dera, ini. gitu ya. Dera. Kenapa Dera? Nggak tahu kenapa ya, karena dari awal aku sama Dera emang udah Udah deket. kerap, udah deket. Oke. Terus kita waktu itu awal-awal tuh kayak Dera ngajakin aku, Kak ngonten bareng yuk gitu. Dia manggilnya Bang. Ya, Oh, manggilnya Abah. Terus kamu panggil dia apa? Ade gitu. Bunder. Bunda. 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 Lu masih pada kecil ya, udah panggil Bunda. Ya ampun. Abang. Gak apa-apa, Ini gua aja, dipanggil Bunda. gua aja dipanggil Mami umur 18 tahun dulu. Yang manggil siapa? Yang panggil papi lah. Iya, iya. Sedekat apa kamu sama Bunda Dera? Kita tuh kalau misalkan lagi ada waktu istirahat, kadang kayak latihan bareng, nonton bareng, terus kayak ngobrol-ngobrol bareng. Terus kadang kalau misalkan ada istirahat jam makan, kita makannya bareng juga gitu. Karena umur aku sama Dera juga kan nggak terlalu jauh ya, kayak kita tuh jadi pembahasannya. Dera berapa, Dera? Dera 21. Dera 21. Ya, jadi pembahasannya nyambung gitu, Kak. Yang kamu suka dari Dera apa? Dera tuh sosok yang kuat, dia tuh bisa dibilang percaya diri banget anaknya. Dan dia juga dewasa gitu buat seumuran yang biasanya kan cewek-cewek tuh kayak manjat, terus Idi. kayak Idi. lebih ke kayak pengennya diayomi, kadang dia juga Ini mengayomi. Aduh. Nah, Will, kamu waktu itu berapa besar, Will? 35 Mami. Kalau si Dera berapa? 30. Oke. Berarti kamu pulang duluan? Iya, Kesenggol pulang duluan. tuh. Senggol duluan gimana waktu itu? Gimana biasanya? rasanya kamu kesenggol duluan? Sedih sih pasti, cuman Lantas Dera nggak semangat ya? iya, Dera waktu itu sempat nangis juga pas tersenggol. Oh ya? Iya, sempat mukul. Bilang apa dia waktu kamu tersenggol? Kayak kenapa kok duluan, padahal kan kita janjinya bareng-bareng terus gitu. Kamunya, aduh, kamunya dipukul. Iya, pas- Oh, gitu. Gini loh. Terus kamu bilang apa waktu Terus dia? kamu pukul balik gak? Kak. Itu lu, Kak. Lalu. Terus waktu itu aku bilang ke Dera kayak lebih semangat lagi ke depannya, lebih fokus lagi buat berjuang di sini. Kalian titip adik-adik dan anak-anak yang lainnya Nah, gitu. siapa yang mulangin kamu waktu itu? Dewi Bersik ya? Gak ada deh kayaknya. Waktu itu nggak ada Mami. Gak ada gue. Oke. Tapi kamu setelah itu lanjut sama Dera masih? Masih komunikasi sama Komunikasi, perasaan masih terus jalan. Itu waktu Oh, Dera, gitu, waktu iya Dera loh. kesenggol, kan Dera 30, kamu 35 besar, Dera 30 besar. Iya. Pas Dera kesenggol, kamu ada di situ juga? Datang maksudnya sebagai penonton, udah bukan sebagai peserta lagi kan? Waktu itu kebetulan lagi nggak datang. Kamu nontonnya nonton dari di TV rumah. lah. Dari rumah, iya nonton dari TV. Terus kamu gimana tuh? Langsung WhatsApp, telepon? Langsung WhatsApp ngasih support, ngasih semangat Kan kayak kalian itu di asrama tuh. Iya. Itu langsung pulang atau gimana setelah kamu tersenggol? Will?
Waktu itu langsung pulang Mami. Oh langsung pulang. Ya, ketika Tapi- kamu pulang pasti teman-teman semua di asrama pada sedih ya. Iya pada nangis terharu. Kita juga mau kasih lihat ini konten-konten antara Wildan dan juga Dera. Dera, iya. Lucu loh. Kamu dari perwakilan dari mana? Dari Bogor Kak. Kalau Dera? Daerah dari Jambi. Jauh. Jauh ya. Lumayan jauh. Kamu Udah pernah ketemu lagi. Udah ketemu lagi. Ketemu kemarin terakhir pas kita nonton Grand Final. Hah? pas nonton Grand Final. Ketemuan lagi setelah sekian lama. Iya. Terus ketemuan lagi gimana perasaan? Masih sama kah atau udah kayaknya teman aja? Masih sama sih, kita masih support sampai sekarang juga gitu. Masih kayak nanya kabar satu sama lain. Terus kan kadang daerah juga ke Jakarta ya gitu. Jadi kita pasti nyempetin ketemu di saat Jadi kamu bela-belain dari Bogor. Ya, tapi intens kan WA-WA-nya? masih intens. Berarti video call terus gitu ya, sleep call gitu ya? Emang iya? Berarti kamu udah official dong? Udah pacaran dong? Jujur sama Mami? Belum sih Mami tapi Lagi kesana. Tapi apa? Oh lagi menuju. Tapi sih nggak official juga, maksudnya kalau udah sleep call, pagi siang malam hubungi, ya kan berarti udah Tapi kamu tuh jadian. tipikal cowok yang kalau mau pacaran tuh harus nembak, ada kata-kata nembak gitu gak sih? pastinya harus ya karena kan itu sosok gentle. Cuman Kayak gimana? dari daerahnya ngomong ke aku tuh kayak dia nggak mau ada kata pisah. Jadi ibarat kata pengen temenan terus itu untuk sekarang nih. Kan teman itu kan, iya dong, teman di mana? Kan teman kan macam-macam, teman kerja, teman. Sebentar, kalau dia ngomongnya begitu, kamu perasaannya gimana? Kalau aku sih nangkepnya, dia cuma mau berteman loh. Kalau nggak cadangan. Gak mau ada kata nembak-nembakan, berteman aja biar selamanya. Ya, karena kalau misalkan kita official atau pacaran kan ada kata putus terus berantem pisah. Nah, Dera nggak mau kayak gitu, maksudnya kayak Ya maksudnya temannya apa? Temannya itu ngapain? saling support satu sama lain, terus kayak ya itu cerita keluh kesah semuanya gitu. Curhat-curhatan. Iya. Gak mau pacaran dong kalau begitu. Ya, Kamu gini, maksudnya gini, lebih gini. enak berteman dong berarti. Iya, kamu boleh kita temenan, tapi kamu nggak boleh berteman sama cewek lain sama cowok lain gitu maksudnya. Iya kurang lebih begitu komitmen. Oh itu iya, anak iya. Gen Z gitu kali Sa. Mungkin ya kalau anak zaman sekarang. Emang kalau zaman lu gimana Kak? Gue tanya. Zaman gua tembak sih kan. Ngomong atau gimana? Ya aku tanya. Tanya mau jadi pacar gue enggak? Gak begitu Kayak lu sama kalimatnya. gue waktu itu ya? Iya kalimatnya begitu. Kamu siap nggak? Siap apa? Bayarin hidup aku. Wildan kita mau kasih. Makanya dia nggak mau. Wildan kita mau kasih lihat yang satu ini. Suruh bayarin hidup lo. Ketika di ajang pencarian bakat dangdut, Wildan disebut dedinya peserta karena Dedi. Kamu dipanggil apa? Iya. Iya dipanggil Kenapa Dedi? sama adik-adik yang lain tuh Dedi, kadang Papi juga. Jangan papi. Kenapa nggak boleh papi? Papi udah meninggal. Oh papi kamu. Iya. Iya papi Jadi kamu. Dedi aja bagus ya. Dedi itu lebih keren. Iya. Jadi kamu dipanggil Dedi. Dera dipanggilnya sama anak. Bunda. Bunda. Apa sih ini? Mungkin kalian ini yang dituakan sama peserta lain. Iya. Oh, tapi kalau peserta lainnya yang di angkatan kamu, apakah mereka tuh Iya, Kak, anak-anak. hanya memandang kalian yang dituakan atau mereka memandang wah bahwa kalian ini pasangan peserta yang memang cocok sebagai pasangan? Menurut kamu gimana? Kayaknya anak-anak di sana mikirnya karena kita sering bareng, terus mereka tuh kan manggil Dera Bunda duluan, terus kayak aneh aja manggil Wildan Kak gitu, jadi kayak mereka juga manggilnya Dedi, terus mereka juga kadang misalkan curhat adik-adik di sana tuh ke Wildan, terus kadang kita juga sharing makanan bareng, terus Iya. mereka kan umurnya di bawah Wildan semua ya, jadi kadang mereka juga butuh masukan positif atau masukan dari orang yang lebih dewasa. Jadi kadang ke kita berdua pastinya curhatnya. Oh jadi kalian berdua tempat Dedi curhat. dan Bunda, teman-teman curhat anak-anak di sana ya. Iya. Iya. Terus berarti sangat dekat sekali ya kamu sama mereka ya. Iya. Terus Mami mau tanya, semenjak kamu ikut di acara dangdut kompetisi kemarin, apa yang efek dampak yang kamu dapat dalam karir kamu tuh apa? Yang Show-nya sekarang makin gimana? Kamu banyak gimana? kerjaan. Alhamdulillah ada masuk beberapa job juga. Terus beberapa tahun. Sebentar. Ada Arbil. Arbil. Ini Arbil ya? Ini Arbil bukan?
Ini Arbil. Oh bukan ya, beda. Ah, bukan dong. Lalu. Ada beberapa tawaran endorse juga. Ada tawaran endorse Iya, juga terus ya. tawaran kerja sama kayak brand-brand juga gitu. Rencananya wah, mau ikut hebat. kompetisi lagi nggak? Emang bisa ikutan lagi ya? Insya Allah kalau masih bisa mau sih. Oke, karena kamu dedinya anak-anak ya, kita mau ngajakin kamu ya, kita akan Berarti kasih kan lihat udah tahu foto-foto. sifat watak anak ya. Kita akan mengajak kamu bermain dalam Pilih yang, Yang mana? mana. Oke, ini dulu. April dan Kayla, pilih yang mana? April. April. April dan Dinda, pilih yang mana? Dinda. Dinda. Kenapa Dinda? Kenapa kok Dinda? Dinda ini anak yang paling manja. Oh, karena manja, Iya. gemes gitu ya. Oke. Masya. Dinda dan Arbil. Arbil. Kenapa Arbil? Kenapa Arbil sayang? Karena Arbil juga kadang main sama aku gitu kan. Kita di asrama cewek dan cowok kan terpisah ya. Iya, iya. Jadi lebih Waktunya banyak. lebih banyak. Lebih banyak, oke. Arbil dan Win. 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 Kenapa Win? Bisa dibilang bestie. Oh, Dari awal, Win dari ya? awal bener-bener Bestinya bareng. Dedi. Valen dan Win. Valen dan Win. Valen. Valen. Berpindah dia. Valen dan Arbil. Aduh. Arbil. Bisa aja nih gas 3 kilo. Arbil dan Ayif. Arbil. Oke. Arbil. Mutia. Mutia. Zahra. Zahra. Oke, terakhir. Dera. Dera. Kita kembali saat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar. Ujungnya di daerah. Daerah. Geger, geger, geger. Laki viral dengan kekuatan super, Thomas Ginting. Pria asal Tanjung Barat, Jakarta Selatan yang lagi-lagi bikin netizen takjub. Karena aksinya bukan kaleng-kaleng Sobat Ambiar. Pasalnya, dia bisa mengangkat motor gede sampai narik truk besar hanya dengan tenaga tangannya loh. Manusia super, Thomas Ginting. Selamat pagi, selamat datang di pagi, Mas. Pagi-Pagi Ambiar. Kami ucapkan Terima kasih ya. terima kasih. Apa kabar? Baik, baik. Baik, baik. Dinobatkan sebagai manusia super atau ya. strongman ya. Strongman. Berarti kan suka weightlifting atau angkat beban. Iya. Ketertarikan ini tuh dari kapan? Dari 3 tahun lalu sih. Baru dong? Baru-baru. Itu awal mulanya karena memang suka nge-gym, suka angkat beban atau gimana? Awalnya karena gabut aja sih. Gabut. Karena gabut? Karena gabut aja. Gabutnya kenapa Gabut tuh tapi maksudnya? gabut ngangkat-ngangkat beban gitu maksudnya. Enggak, emang udah angkat beban. Cuma pas kayak ngeliat, ada motor nganggur nih, kok angkat aja kali ya gitu. Oke, jadi emang awalnya suka nge-gym. Iya, awalnya suka nge-gym. Otot udah besar. Iya. Ngelihat motor nganggur, diangkat. Iya, di kontenin diangkat. Dikontenin diangkat. Kontenin Percobaan pertama, berhasil. Awalnya cuma belakangnya doang, lama-kelamaan sampai ke atas. Awalnya belakang maksudnya gimana Mas? Mbak? Awalnya cuma belakang, apa? Bagian belakang. Bagian belakang aja. Berapa tangan? 2 dong? Hah? 2 tangan? 1 tangan. 1 tangan belakang. 1 tangan. Iya, ke belakang. Lalu, Sekarang 1 tangan udah bisa, dua-duanya udah bisa keangkat kalau 1 tangan sekarang. motor pakai 1 tangan, keangkat itu? Nggak, gini juga, paling agak diginiin dikit kali. Oh. Kayak bawa tas gitu ya. Iya, kan tadi ada video tadi kayak bawa tas gitu kan. Thomas, motor itu beratnya berapa ya? Kan memang beda-beda memang Iya, betul ya. berapa? Ini kita nggak ngomongin moge ya, motor yang biasa Motor deh, biasa. motor metik deh. Tapi moge pernah angkat juga sih moge. Oke, dari motor yang biasa, motor metik itu beratnya berapa kira-kira? Kakak beratnya berapa? 75? Lebih berat 10 kilo beat lah ya. 85. Kalau moge itu bisa berapa? Moge itu hampir 200 kilo ke atas lah. Pernah kamu angkat? Pernah.
Itu aja truk aja bisa diseret. Ya, tapi kalau seret ya bukannya mengecilkan arti seret, tapi kan kalau angkat kan melawan gravitasi juga. Itu kalau moge berapa kali percobaan sampai bisa keangkat? Satu aja sih. Langsung keangkat. Iya, karena apa ya? Karena udah tahu tekniknya juga sih ya. Iya, udah tahu tekniknya. Ada tekniknya. Ada tekniknya. Itu belajar tekniknya itu dari mana? Otodidak sih. Apa dari tukang parkir? Enggak. Oke. Pertama pelan-pelan dulu 1, akhirnya lama-lama 2 gitu ya. Mas? Iya, pelan-pelan lama-lama 1 dulu, lama-lama 2 baru. Tapi awalnya tuh karena gabut, karena apa? Karena ada banyak masalah gitu. Hah? Kesel gitu ya. Kesel, Sebel gitu. kesel. Lagi kesel gitu. Iya. Oke, ini kita mau kasih lihat ya Sobat Ambiar, sebuah Karena artikel. nggak bisa bawa beras, Thomas Ginting belajar angkat beban, katanya malu-maluin maksudnya. Gak bisa bawa beras maksudnya gimana? Angkut beras gak Bisa angkat sanggup. beras, bisa angkat beras. Siapa yang ngatain malu-maluin itu? Ya maksudnya dulu pas SMP kan badan udah gede ya. Tapi yang angkat beras masih mama gitu. Jadi percuma punya badan gede. Dibully. Sekarang udah ngangkat beras banyak ya Mas ya? Jangankan beras ya moge aja diangkut, Wi. Oke. Mas, oh ya. Itu kontennya pertama kali kamu bikin ngangkat motor pertama kali masih ingat viewersnya berapa? Langsung viral kah atau di konten-konten berikutnya jadi viral? Yang pertama kali aku angkat itu motorku sendiri ya. Kayak keadaan motorku sekarang udah hancur banget sih kayaknya. Jadi karena sering latihan pakai motor itu gitu kan. Jadi hancur. Karena sering jatuh juga berarti. Sering jatuh maksudnya? Iya sering jatuh juga kalau misalnya nggak di konten ya. Cuma pertama kali yang langsung rame juga sih. Langsung ya 15 juta ada kali yang nonton. Wow. Tapi yang 15 juta itu masih yang satu sisi aja gitu. Masih satu sisi aja. Yang 2 sisi? Yang 2 sisi yang kemarin sampai yang ke atas baru bisa tahun lalu sih. Sampai berapa Berapa itu, Mas, viewersnya? viewernya? Sampai 2 sisi kamu angkat? 2 sisi sih yang kayak gini ya gitu ya. Kemarin moge yang paling gede saya angkat Z900 sih. Berapa viewersnya? Itu berapa ya? 17 juta apa 18? Wah. Berarti bisa angkat Mas Rian Ibram. Ya bisa lah. Coba. Coba Mas, angkat Mas. Coba. Kayaknya Karen lebih berat sih. Karen aja boleh nggak? Iya juga sih. Iya. Gua 85. Terakhir digendong kayak bayi kapan? Kayak siapa? Bayi. Gendong kayak bayi. Ya waktu bayi lah. Coba. Gak ada. Ntar gue kayak tas gue lagi di gini. Tapi coba biar kita kasih lihat ya. Ini kemarin Thomas Ginting Ih, sempat takut. menerima tantangan netizen. Apa tantangannya? Wow. Mas, coba Mas. Wow. Mas Thomas sekarang push up sama Mas Rian dan Kak Karen Delano. Ayo. 2 orang gitu Ayo maksudnya? Mas. Oh iya. 2 orang. Oke. Nggak apa-apa, bisa nih? Bisa. 2 orang yakin? 2 orang langsung gitu. Satu. Karen ini beratnya 80 tapi dosanya lebih dari itu ya. Oke. Beneran nih. Beneran. Duduk gitu. Lah emang begitu duduknya? Allahu Akbar. Lu kan duduknya kayak neka. Lu ngapain gitu? Kok nggak enak lihatnya ya? Oh my God. Ayo Mas Thomas. Oke Rian. Ya Allah. Ya harusnya aku bisa, ya dia bisa karena aku lebih enteng pada Karen. Oke. Jatuh. Udah. Wah, oke. Kamu berarti membuka tawaran tantangan dari netizen. Iya. Tantangan terberat yang pernah dapet. diminta sama netizen apa? Netizen apa? Minta sama angkat derajat kali ya. Angkat apa? Angkat derajat keluarga. Kami pun sedang berusaha melakukan itu. Angkat derajat keluarga. Kami pun sedang berjuang bersama-sama. Untuk mengangkat derajat keluarga. Semoga bisa mengangkat derajat keluarga semuanya. Amin. Ya. Tapi di dunia ini tuh memang ada kompetisi strongman namanya ya. Oh ada Ada. ya? Pernah ikutan? Pernah. Kita mau kasih Oh lihat. ada ya. Itu sih keren banget, tapi penasaran kalau kayak gitu suka medical check up sama dokter, tahu keadaan badan seperti apa nggak? Suka sih cek gula darah Iya gitu. kan, harus kan. Makannya berapa bakul? Bener, ini pertanyaannya maksudnya yang begitu bukan cuma latihan tapi nutrisinya juga kan. betul. Makannya tuh apa aja? Kebanyakan sih ini ya, Ayam. daging sapinya gitu sih. Oh daging sapi. Daging Oh, proteinnya dari daging sapi. Protein. Karbohidrat makan juga? Makan lah ya, masa enggak? Makan dari nasi. Makannya. Sehari bisa berapa kali makan? 3.
3 kali Tapi makan. porsinya banyak. Porsinya banyak. Ya nggak apa-apa juga karena memang itu yang dibutuhkan kan ya asupannya. Kemarin ketika ikut Strongman ini yang didapat oleh seorang Thomas Ginting. Ya, puji Tuhan dapat juara 2. Beuh. Thomas Ginting. Juara 2 Strongman. Akan lebih diasah lagi nggak ini? Apa? Akan Pasti, lebih diasah pasti. lagi. Jadi kalau Tahun ini kayaknya bakal mau coba lomba ke luar negeri sih. Di mana? Oke. Mungkin Thailand dulu kali ya. Congratulations, sukses ya. Tapi challenge-nya apa aja tuh challenge-nya? Challenge di sananya. Ya, yang buat challenging kamu tuh apa? Untuk apa? Tantangan terbesar Tantangan ketika mau ikut terbesar. Strongman atau kompetisi. Ini sih ya, pola hidup sih ya. Soalnya kalau misalnya mau performanya bagus, ya berarti badannya juga pola latihannya, pola makannya juga harus bagus sih. Oke, jauh Tapi sebelum kompetisi. kalau ikut kompetisi kayak gitu dikasih tahu nggak berat badan harusnya segini atau itu Oh enggak, bebas enggak. ya? Oh nggak ada kelas-kelasnya gitu Nggak ya? ada. Ada kelasnya, cuma kalau misalnya di atas 90 kilo tuh udah kelas bebas aja sih. Oh, kelas bebas ya. Thomas, resiko cederanya tuh seperti apa dan apa yang pernah kamu rasakan atau kamu alami cederanya? Aku nggak pernah cedera sih, Kak. Sama sekali nggak pernah cedera. Aku nggak tahu, cuma selama aku coba olahraga ini, aku hampir nggak ada cedera malah. Wow. Iya. Pernah kepikiran atau jangan-jangan sudah masuk ke Museum Rekor Indonesia atas apa yang kamu lakukan? Mungkin kali ya, tahun depan kali ya. Oke, rekor apa yang ingin coba kamu pecahkan? Di Muri udah ada belum sih kayak angkat motor tercepat 101 menit? Iya belum ada. Ya kita nggak pernah tahu ya, itu kan Nggak hal tahu. yang harus Iya, dicek benar. juga ke Muri. Siapa tahu nanti kamu akan menjadi Siapa salah tahu, Bisa satu didaftarkan. pecah rekor di Muri. Oke, tapi kita juga ngasih lihat Thomas ini juga tidak lupa untuk bisa berbagi waktunya bersama dengan keluarga olahraga bareng. Wah. Keren banget sih. Berarti satu keluarga udah Satu kayak kamu keluarga. semua ya. Siapa Mama aja? juga, mama juga. Mama yang masak sih. Oh, mama yang masak ya. Ini pilates kayaknya. Yang Pak. kasih makanan ya. Jadi siapa Mama aja itu? pilates aja ya. Mama pilates aja. Siapa aja? Tadi? Papa, Papa? Adek. Papa, Ade. Papa, Ade. Oke, mama yang masak. Mama yang masak. Mama kamu tuh sekali masak segimana di rumah? 20 kilo. Atau ya cuma kalau misalnya sarapan 8 telur normal nggak sih? Satu orang? Satu orang. Iya, 8 telur. satu orang. Kurang lah aku aja sekecil ini 8 telur. 8 telur. Satu orang loh, Wi. Ya satu orang aku kalau mau nyanyi. Berarti di rumah itu Sarapan dong, minimal Sar. minimal ada 24 telur untuk kamu, bapak kamu dan adik kamu ya. 4 lusin kali. Wah. Lumayan biaya Kenyang makannya segitu. tinggi juga ya. Harus tambahin suplemen lagi sih biar kenyang ya. Iya. Iya. Oh, Minum protein susu ya. ya, minum susu. Minum susu juga. Pernah ikutan kompetisi bareng sama bokap sama Bokap. bapak kamu sama adik kamu? Itu sih tadi. Oh, itu kompetisi bareng. Itu kompetisi bareng. Oke. Menang siapa? Yang menang siapa? Papa atau adik? Kategorinya beda-beda sih. Oh, kategorinya beda-beda. Heeh. Oh iya. Oke. Kalau Tapi kalau mau ada kekhawatiran sendiri nggak sih dengan apalagi orang tua ya mengangkat beban segala macam, kan ototnya sendinya Sudah juga beda. berbeda. awalnya ragu sih mereka ya. Tapi karena aku bisa ngeyakinin juga dan aku nggak ada cedera, jadi mereka kayak ya udahlah yang penting jangan cedera ya, Dek gitu. Ikutan. Oke. Iya. Thomas Ginting ini kan bukan cuma ngomongin soal kekuatan fisik, tapi kan angkat beban ini kan soal mental juga ya. Apa yang ingin kamu sampaikan untuk mereka yang ingin mencoba bukan dengan beban yang sama dengan kamu ya, tapi ingin mencoba untuk mengalahkan diri sendiri, untuk men-challenge, menantang diri sendiri, mencoba satu hal baru atau mengalahkan pikiran mereka. Buat ngalahin pikiran mereka ya harus mikir di luar kotak sih ya. Maksudnya jangan Out of the box. out of the box, karena harus mikir kalau misalnya kalian tuh lebih kuat dari apa yang kalian pikirin gitu loh. Exactly. Kayak yang seperti yang gue lakuin sekarang gitu loh. Kayak jangan karena kayak satu hal ngangkat, kayak tadi kan beras, nggak bisa angkat beras gitu kan awalnya, karena padahal barang gede tuh, tapi nggak bisa angkat beras. Makanya lama-kelamaan latihan sampai akhirnya ya bisa kayak gini lah, sampai diundang atau apa gitu ya. Jadi ya harus think out of the box sih ya. Dan tanpa disadari, you can do Ya, it. you can do it gitu. You can Oke, kita lupa nanya, berat badan kamu berapa? 155 sekarang. 155. Tinggi badannya? 178. 178. Thomas Ginting mengangkat sepeda motor. Semoga tahun ini bisa mengangkat piala di Thailand. Kita akan melihat lagi. Wow. Geger. Terima kasih untuk bintang tamu hari ini. Terima kasih sayang. Sehat-sehat semuanya. sudah hadir.
ganteng-ganteng, Makasih ya, cantik, Will. cantik. Makasih ya Mas. Dan terakhir di pagi-pagi ambiar ini dia Wildan.